Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Yuli Setiani dengan NIM 2010110217 dari SKIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS SP ini. Untuk pertanyaan pertama, manfaat mempelajari SPN ialah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan untuk mengetahui sejarah perjuangan pergerakan-pergerakan nasional sehingga meningkatkan rasa nasionalisme pada mahasiswa dan juga cinta tanah air. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu tujuan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Organisasi ini sendiri dicetuskan oleh Dr. Wahidin Sudirohosono dan bergerak di bidang pendidikan. Beliau berkeliling ke Pulau Jawa untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian organisasi Serikat Islam yang berdiri pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Organisasi pergerakan nasional ini bergerak di bidang perdagangan. Awalnya namanya organisasi ini adalah Serikat Dagang Islam, kemudian diubah menjadi Serikat Islam. Tujuan utama dari organisasi ini adalah agar pengusaha lokal bisa bersaing dengan perusahaan yang datang dari berbagai daerah lain di luar Jawa dan Indonesia. Kemudian organisasi Indisat Parci yang berdiri pada 25 Desember 1912. Organisasi ini adalah partai politik pertama yang ada di wilayah Hindia Belanda, didirikan oleh Dobsteker, RW Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangkusumo. Secara langsung, organisasi ini memberikan kritik aktif terhadap pemerintahan kolonial Belanda dengan tulisan yang dibuat oleh pendirinya ini. Organisasi yang keempat ialah Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini pergerakan nasional yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908. Perjuangan Indonesia berdiri sudah mulai aktif sejak tahun 1923 untuk mempelopori perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai ideologi Pancasila yang akan diubah dengan ideologi Islam, saya tidak setuju karena Indonesia sendiri merupakan bangsa yang bersemboyangkan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tetap satu, dimana negara ini terdiri dari banyak agama, yaitu bukan hanya Islam saja melainkan banyak seperti Kristen, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Untuk itu sebagai ideologi negara tidak boleh hanya berdasarkan pada Islam saja, melainkan yang mendasarkan pada bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Pancasila menurut saya tidak bisa diubah menjadi ideologi yang berdasarkan pada Islam saja. Pancasila harus tetap Pancasila yang bisa dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia terdiri dari banyaknya suku, agama, dan ras, sehingga Pancasila menjadi pemersatu antara rakyat-rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.